balik lagi di podcast pertama kita di podcast Malam Jumat. Panjang kan tuh. Jadi kita di Malam Jumat kali ini berbeda dengan biasanya karena di minggu ini kita nggak punya ide mau bikin konsep cerita apaan, makanya kita akhirnya bikin podcast. Jadi podcast Malam Jumat ini adalah podcast yang akan ganti-gantian lah ya. Ada gue Intan Harja pastinya, nanti ada Derry. Mungkin kita akan kedatangan narasumber-narasumber lain yang mau cerita berbagi tentang Malam Jumat. Lu siapa sih, ngapain di sini, cerita dulu. Aku adalah Derry. Es coklat aja deh. Iya, es coklat yang dingin, manis dan meredakan stres. Gitu loh. Ya, aku adalah editor yang Mbak Intan. Yang dipaksa menjadi host enggak host ya, kita apa sih ini namanya? Narasumber kali ya. Nggak tahu, nggak bisa juga dari narasumber. Emang lu ada cerita tentang setan yang boleh ceritain? Nggak ada sih. Lu aja nggak pernah bisa bikin ide cerita kan kalau gue mintain tolong, kecuali yang kemarin. Episode kemarin terakhir aku lo itu. Sama episode pertama jemput. Jemput kan? Iya, cuman itu doang lo bikinnya, ya kan? Ya gitulah pokoknya daripada gue sendirian ya kan guys. Tapi anyway, gila gue. Sakit pinggang. Berterima kasih. Oh bukan. Karena YouTube gue udah monetize. Yeay. Ya Allah, gila ini gue. Gue terima kasih untuk keluarga gue yang setiap pagi selalu nonton YouTube gue. Kawan-kawan gue di kantor yang pakai wifi di kantor untuk terus muter konten-konten yang ada di channel gue sampai akhirnya monetize. Jadi ikut terharu. Gue, lo semua juga pokoknya yang udah pada nonton gue nggak bisa. Enggak, tapi serius gue akhirnya monetize deh. Setelah gue memonetizekan dengan cara sempat sih gue tergoda ya, terfikirkan untuk melakukan jalan curang kan. Belilah subscribe, tapi ini baru sempet ya, tapi tidak pernah terjadi. That's why YouTube channel gue itu baru monetize setelah 1,5 tahun. Gila sih itu gue. Gila. Kayak pas monetize gue kayak bangga banget gitu dan gue seneng banget gitu dan gue nggak ngerti lah pokoknya gue harus ngomong apa. Pokoknya jangan lupa, makanya lo semua kalau pengen tetap nonton ini Malam Jumat mesti subscribe, komen, dan mungkin sharing cerita sama kita karena sumpah tayangan Malam Jumat itu ya Der, yang paling susah ya, produksi sih juga susah, ribet. Semua orang tahu produksi film pendek, biarpun filmnya pendek tapi kan cukup jelimet ya. Cuman part yang paling ribet apanya Der? Syutingnya. Bukan. Apanya? Lu mah gimana? Iya, kita enggak, lu disadari yang paling susah itu apa? Nyari ide cerita. Nah itu paling susah ini karena suka bego. Padahal sebenarnya kalau udah ditekan pintar. Tapi benar, jadi part paling susah itu nyari ide cerita dan bikin skrip karena kita kan komitmennya seminggu sekali kan bikin Malam Jumat. Dan awalnya itu nggak gampang, serius, apalagi kita mengandalkan ya tim-tim kita yang itu aja ya, yang otaknya juga segitu-segitu aja guys gitu. Jadi kayak sering banget kayak kita udah kehabisan ide gitu nggak. Makanya ayolah please, kalau kalian masih tetap mau Malam Jumat ada tayangan film pendeknya setiap minggu, mungkin kalian bisa hubungin manajemen kita Intan Harja. Nanti gue kasih nomor telepon aja nggak apa-apa ya? Iya. Nomor telepon atau bisa follow Instagram Malam Jumat Horor. Kalau enggak bisa WA-an sama adminnya Malam Jumat juga. Kalian bisa kirimin cerita kalian, mungkin bisa berbentuk ide cerita atau bahkan udah jadi skrip. Kita akan bayar, bener nggak? Kita orang kaya, udah monetize. Udah monetize. Iya kan? Pokoknya kalian kalau punya ide cerita dan skrip, tenang aja, kalian sharing ke kita, nanti kita akan bayar. Dan pasti kita akan angkat dong cerita kalian itu kita jadiin film. Kita jadiin film pendek gitu loh. Jadi kan nama kalian akan terpampang nyata di credit title. Ide cerita dan penulis skrip. Wih gila, itu bisa jadi karir masa depan yang cemerlang. Please sharing cerita kalian atau nulis skrip, kirim ke kita, follow Instagramnya Malam Jumat Horor, bisa DM atau langsung aja hubungin adminnya. Nah hari ini, gue kepikiran. Jadi kita tuh rencananya minggu depan pengennya nurunin cerita tentang Kuntilanak. Kita pengen bahas cerita tentang kuntilanak. Mungkin kita pemanasan dulu, warming up ya nggak sih? Sebelum minggu depan ngelihat tayangan film pendeknya kuntilanak, kita bahas dulu mendingan sekarang tentang kuntilanak. Yuk, dari lu dulu, lo ngebahas. Kita punya contekan. Kita pakai contekan di sini nggak apa-apa ya. Sebenarnya pertanyaan terbesar aku adalah kuntilanak ini orang tuanya siapa ya? Kuntilanak. Pasti ada emak bapaknya nih. Kok begitu? Namanya kuntilanak. Ada anaknya ya. Belum tentu, ya mungkin orang tuanya kuntilanak juga kan.
Kan kayak kita aja kan, Iya, kita jadi anaknya juga kan. yatim Kan orang piatu tua gitu kita ya? juga anak. Anak dari jadi orang tuanya. nggak kuntil emak atau kuntil bapak gitu nggak ya? Oh lu arahnya mau ke situ. Lu mau jelekin gue. Gimana sih? Gue lupa. Kalau lu percaya nggak sama kuntilanak? Percaya Kalau nggak pernah percaya sih. ngeliat? Pernah ngelihat kuntilanak itu di film. Lu maksud gue yang tayangan live. Tit anjingnya. Siaran langsung. Nggak pernah. Nggak pernah, jadi nggak percaya? Nggak, bukan nggak percaya. Percaya nggak percayalah. Tapi belum pernah ngelihat. Kalau gue sih dari semua setan yang ada yang terkenal dan viral di Indonesia, pocong, kuntilanak, genderuwo, kolong wewe, belum ada satupun yang gue pernah lihat. Tapi gue bukan nggak percaya ya, gue tahu itu ada. Tapi karena gue belum pernah ngelihat dan gue tidak nantangin mau ngelihat, jadi malam ini gak usah muncul tiba-tiba di kamar gue, karena ini bukan statement nantang ya. Ini hanya gue kasih tahu aja yang sebenarnya bahwa gue seriously gue nggak pernah ngelihat atau ketemu dengan si kuntilanak. Cuman Oh, kirain kuntilanak. itu kuntil bapak. Cuman ya kuntilanak ini termasuk salah satu setan paling viral di Indonesia. Iya nggak sih? Ini nomor satu. Top legend. Masa sih nomor satu? Nomor satu, setan nomor satu. Nomor satu di Indonesia pocong apa kuntilanak? Kuntilanak kan? Kuntilanak. Nomor satu kuntilanak. Paling topnya ya. Paling topnya. Dan menurut gua sebenarnya kuntilanak ini di semua negara ada loh. Kalau kayak di luar negeri, cuman kuntilanaknya versinya ya kayak noni-noni, bule. Kan tetep kan. Lu nonton film Conjuring, kuntilanak kan? Tapi kan beda ini, Kuntilanak apa Conjuring? Beda jalan ceritanya. Iya, jalan cerita beda, tapi bentuknya hampir mirip. Pakai baju cewek putih, gitu-gitu. rambutnya panjang. Annabelle. Film Annabelle. Iya. Conjuring, cuman ya mukanya beda-beda. Tapi gue notice banget atau gue kayaknya nggak bisa move on dari gambaran kuntilanak yang kuntilanak itu hampir di seluruh negara manapun pakai baju putih, rambutnya panjang, perempuan, mukanya pucat. Jadi dia jenis kelaminnya, gendernya emang perempuan kalau kuntilanak. Ya kalau laki kuntil bapak. Kalau laki-laki genderuwo sebutannya. Oh iya. Kalau di kita, ya nggak sih. Tapi fakta menarik nih seputar kuntilanak, Der. Ternyata kuntilanak itu, ini macam-macam versi cerita tentang kuntilanak itu asalnya dari mana. Kalau ini, menurut riset kita nih. menurut riset kita, bukan kita sih, riset Google guys. Iya, Menurut Google, jadi ada beberapa versi tentang kuntilanak. Kuntilanak itu berasal dari bahasa Pontianak, bahasa Melayu. Artinya punti anak atau perempuan mati beranak. Jadi ceritanya ini dipercaya bahwa terjadinya kuntilanak itu karena kuntilanak ini ada seorang perempuan yang meninggal gitu ya, berarti ya? Meninggal pada saat lagi hamil. Kalau beranak nggak lagi hamil dong. Ngeri. Enggak, tapi saya masih ingin hidup lebih panjang lagi. Tapi ini bahasanya tuh perempuan mati beranak. Kalau beranak maksudnya, tuh kan maksudnya artinya beranak tuh kan berarti lagi beranak, lagi ngelahirin kali gitu, lagi ngelahirin. Meninggal mungkin. Iya benar, bisa jadi. Iya. Kalau gue mikirnya ini dia lagi hamil, belum sempat lahiran, dia meninggal. Jadi meninggal dengan kondisi ada bayi di badannya. Sama bayi-bayinya juga meninggal. Harusnya setannya juga gendong bayi. Ini ya kan setannya nggak gendong bayi. Iya sih. Sendirian dia solo karir. Iya benar juga. Iya kan? Kita nggak tanpa mengurangi rasa hormat kita sama kuntilanak ya, maksudnya kita hanya membahas aja fakta-fakta menarik seputar materi kuntilanak yang kita udah dapetin. Lu nggak bermaksud bercandain dia kan tadi? Enggak kan? Ini kan lu hanya ngomong aja kan? Iya. Ya oke. Ini tapi kalau kata bahasa Melayu, kata bahasa Melayu itu berarti mungkin kata orang Malaysia kali ya? Enggak, Indonesia Melayu juga lah. Tapi ada film Pontianak. Serumpun masih sama Melayu. Kalau di Malaysia, film-film kuntilanak produksinya Malaysia nih. Kalau kita kan ada kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3. Kalau orang Malaysia bikinnya Pontianak sebutannya, tapi setannya keluar kuntilanak. Kalau di kita nggak pernah kan ada film kuntilanak judul Pontianak. Nggak pernah. Jadi ini kata orang Malaysia menurut gua kayaknya. Karena kita Pontianak nama kota kan. Iya. Wah, jangan-jangan kota itu penuh dengan nah, nanti salah ngomong. Oh iya, salah ngomong. Oke. Deskripsi. Lu kenapa jadi takut banget salah ngomong mulu sih? Jadi mana sebelumnya? Pernah ada pengalaman buruk, Mbak. Iya, oke. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik, berambut panjang dan berbaju
panjang warna putih, daster gitu kali ya, putih gitu. Kenapa sih harus bajunya warna putih? Pernah ada yang tahu nggak? Ya biar serem. Berarti berarti kuntilanak pakai baju itu memang ini memang untuk mau nyerem-nyeremin orang. Apa sih ya, nyerem-nyeremin orang gitu? Ya karena itulah karakter. Apa karena dia pas meninggal yang pakai baju putih? Oh iya. Ya kan? Tergantung. Kalau kan tergantung agamanya apa. Kok agama lagi sih? Enggak, maksud gue kan kalau secara Islam kan orang yang meninggal di kain kafanin warna putih kan. Ya, berarti kuntilanak itu satu orang apa banyak orang? Waduh itu gue. Maksudnya gini, seandainya di daerah kita sini BSD ada kuntilanak nih, ada yang pernah lihat kuntilanak nih. Berarti itu kan sosok hantu dari satu orang yang meninggal. Mungkin dia pas meninggal pakai baju putih. Lagi pakai baju putih. Itu bisa pas banget sih. Nah, makanya terus kalau yang di Bintaro lagi pakai baju H&M gimana? Tapi sekarang banyak loh film hantu yang modern. Hantunya pakai baju branded sesuai dengan dia pada saat meninggal. Si Manis Jembatan Ancol contohnya. Emang si Manis Jembatan Ancol pakai baju apa? Pas meninggal lagi ini kan di jembatan Ancol. Ya bajunya. Enggak, maksudnya itu kan lagi pakai baju ketat. Oh gitu, pas hantunya juga bajunya ketat? Iyalah, lo nggak nonton si Manis Jembatan Ancol? Udah lupa. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Nah, ini namanya sundel bolong. Kalau gue tahu. Bolong. Bener nggak? Ya sundel bolong ya. Di sini juga dijelasin kok. Kalau kita tuh sundel bolong namanya. Dia hamil, terus karena ada yang gue nonton nih film Susana tuh dulu tuh. Iya. Karena dia diganggu makhluk halus, bayinya pindah ke belakang. Terus ngelahirinnya kayak auto sesar gitu, apa sih kok auto sesar? Jadi kayak keluar sendiri gitu bayinya, tapi meninggal. Makanya di film Susana yang belum lu nama ya? Belum, Susana yang zaman dulu banget. Oh, gue kok nggak pernah nonton ya? Ada tuh, gitu yang dia pesen sate. Satenya 100 tusuk. Oh, yang itu sundel bolong. Iya. Oh, ceritanya lagi hamil. Bakso tuh, yang dia makan sama panci-pancinya. Zaman dulu banget itu. Udah ada. Kita ada cuplikan. Kok dia bisa hamil ke belakang pindah? Karena mistis. Gak tahu kenapa gitu. Diguna-guna. Iya, kayak gitu-gitulah. Aku lupa tuh penyebabnya apa. Tapi begitu jadinya sundel bolong kalau di Indonesia. Kalau di Melayu atau Malaysia jadinya nggak ada di sini. Pontianak. Oh ya, Pontianak. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga Kamboja. Wow, kita sering tuh di kantor nih kembang-kembang jenisnya. Emang ada Kamboja pohonnya. Kamboja tuh paling gimana yang sering di kuburan tuh ya? Ya. Oke. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud dengan menjadi penghisap darah. Wow, macam-macam ya. Macam-macam loh, ini gue baru tahu nih. Kuntilanak dikatakan sering menjelma sebagai wanita cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Oleh karena itu cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika. Oleh karena itu cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari wanita dari gangguan pemuda-pemuda gitu kali ya maksudnya. Iya. Yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan sunyi. Gitu. Agak banyak ya versi cerita tentang si kuntilanak ini ya. Maksudnya versi-versi ceritanya. Tapi kalau kuntilanak kita nggak ngisap darah. Iya, nggak ada. Gue baru denger nih kuntilanak ngisap darah. Kayak vampir ya? Agak kayak vampir. Kalau ini gue ngerti nih, emang sering banget kita denger cerita ya. Kayak kuntilanak tuh jalan sendirian jadi perempuan cantik gitu, misalnya seksi. Ngejelma supaya digangguin pemuda-pemuda gitu loh. Terus nanti I see, jadi baru paham. Padahal itu banyak kan cerita kayak gitu loh. Pemuda-pemuda yang emang suka gangguin perempuan-perempuan diberi pelajaran nanti gitu loh. Kayak banyak gue denger cerita kayak begitu. Dulu aku sering tuh, untung gak ketemu kuntilanak ya, manusia semua. Oh, dalam cerita seram dan film horor di Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di tengkuk seperti vampir. Gitu. Gitu ya. Wow, I baru tahu. Wow. Oke. Berarti kalau di Malaysia, kalau ada perempuan meninggal lagi beranak,
tiba-tiba giginya ada vampirnya gitu kali ya. Jadi tanpa, pokoknya udah hukum alamnya kayak gitu ya. Jadi pas meninggal sempat langsung keluar taring. Buat dia ngisep darah kan. Tapi dari cerita ini gue jadi ngerti kalau sebenarnya kuntilanak ini, kesimpulan gue ya, sebenarnya itu sebenarnya sebutannya setan perempuan sih. Sebenarnya menurut gue pasti sebutannya setan perempuan. Di setiap negara itu menjadi beda-beda sebutannya sesuai dengan negaranya masing-masing. Tapi intinya tidak ada pakem yang fix tentang asal muasal setan perempuan ini muncul. Jadi ya ini sih kalau dari gue baca kayaknya ya semua perempuan yang meninggal dengan cara apapun, baik yang wajar maupun yang tidak wajar, ya bisa jadi setan. Jadi kuntilanak. Jadi kuntilanak kalau di Indonesia, kalau di Malaysia ya jadi Pontianak. Tapi kan kalau di Indonesia ada juga hantu perempuan yang namanya Suster Ngesot, kayak episode kita malam Jumat Suster Ngesot. Gila itu hampir 300.000 loh ya? Iya, udah nggak 250.000 sekarang. 250.000, gila. Jangan lupa nonton ya Suster Ngesot. Nah, berarti kan nggak semua hantu wanita di Indonesia bisa disebut kuntilanak, Mbak. Karena ada Suster Ngesot. Iya sih, ada sundel bolong. Ya. Ada sundel bolong gitu. Kalau kataku, kenapa setan itu bisa dapat title kuntilanak? Karena dia meninggalnya pas lagi beranak. Kalau dia dapat titel Suster Ngesot karena pas meninggalnya lagi pakai baju suster gitu. Oh, berarti kalau ada kuntilanak itu kita bisa katakan bahwa dia itu matinya lagi beranak. Oh, makanya dapat titel kuntilanak tuh susah dapetin titelnya. Gue nurut aja deh sama lo kalau gitu. Menurut gue itu masuk akal sih. Masuk akal kan? Jadi sebutan itu ya berdasarkan dia sebelum meninggalnya gimana. Penyebab meninggalnya gimana. Iya. Gitu. Tapi penonton nggak sih film-film kuntilanak di Indonesia? Ada kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3? Enggak. Aku nggak suka nonton. Ih, keren loh film-film kuntilanak. Dari zaman dulu yang main tuh siapa, Kak Julie Estelle, asik kan gue, pasti gue lebih muda ya, nggak tahu deh. Pokoknya itu tuh keren loh film-film pada zaman itu, maksudnya. Nah tapi di situ nggak diceritakan juga sih, hanya diceritakan bahwa ya kuntilanak itu yang mengganggu manusia gitu loh, tapi nggak diceritain asal muasalnya gimana gitu. Nah. Ya mungkin kalian kalau ada legenda cerita tentang kuntilanak yang memang kalau kalian berdasarkan daerah kalian, di Indonesia ini kan beragam ya. Banyak banget, beda-beda. Banyak banget beda-beda. Kan? Ya kalau misalkan dari Kejawen mungkin beda, dari Jawa Barat mungkin beda, ya nggak sih? Ceritanya. Nah, kita sebenarnya pengen tahu aja sih versi kemunculan si setan kuntilanak itu di setiap daerah tuh kayak gimana. Kalau kalian bahkan bisa bikin konsep cerita dengan baik dan bisa jadi skrip, waduh itu bisa kita angkat. Sekali lagi kita mau infoin, kita bisa angkat jadi cerita kuntilanak, mungkin kan minggu depan kuntilanak nih, mungkin kuntilanak 2, kuntilanak 3 dan lain sebagainya gitu loh. Karena menarik sih untuk diketahui menurut gue, ini kan sebenarnya berhubungan dengan budaya juga ya. Budaya kehantuan. Budaya kehantuan. Iya karena cerita beda-beda. Nanti nggak sih dibahas, tapi untuk budaya kehantuan itu menurut lo ada manfaatnya nggak? Nggak cuma untuk ilmu pengetahuan aja sih. Bukan ilmu pengetahuan sih sebenarnya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kehantuan ini kan pasti kayak ada pelajaran yang bisa kita petik dong di belakangnya. Misalnya yaitu misalnya mungkin kalau untuk perempuan hamil misalnya mungkin jaga-jaga biar apa gitu loh, atau perempuan mungkin jangan kalau udah malam jangan keluar sendiri misalnya. Kadang-kadang ada loh cerita kuntilanak yang perempuan misalnya meninggal diperkosa jadi kuntilanak. Karena dia pulang kerja kemalaman dan lain sebagainya gitu, ngelewatin sekelompok orang-orang yang lagi mabok misalnya gitu kan. Suka ada kan cerita kayak gitu kan. Jadi sebenarnya menurut gue ya kalau diangkatnya atau dikemasnya secara menarik, banyak hal yang bisa kita dapetin loh dari cerita. Untuk film maksudnya ada pelajarannya lah. Oh iya, perempuan tuh berarti jangan sendirian ya malam-malam misalnya gitu. Bener nggak? Iya bener-bener. Ya kayak Suster Ngesot juga kan. Iya, maksudnya gitu kan. Kayak film gitu. Dan makanya kalian ceritain ya. Kalau mau budaya, cara menangkal kuntilanak kita di Indonesia aja udah beda-beda. Emang ada cara menangkal kuntilanak? Gue baru denger. Ada. Misalnya? Contohnya kayak kuntilanak tuh katanya takut sama benda tajam. Jadi pernah nggak sih kalau orang cewek nih baru lahiran, biasanya ada gunting kuku atau gunting atau kecil apa gitu di bawah bantalnya. Nah itu untuk menangkal kuntilanak.
Nah itu kan setiap budaya beda-beda tuh. Ada yang pakai daun kelor, ada yang pakai jimat-jimatan apa gitu buat menangkal gitu. Bener nggak sih itu ya? Nggak tahu nih. Aduh, mesti kita nyiapin materi tuh. Kenapa kuntilanak itu dikatakan takut sama benda tajam, ya nggak? Karena katanya ini ada di riset. Oh ada ya. Aduh, ketahuan deh gue baca. Karena dia pas meninggalnya dibunuh. Oh. Gitu. Tapi kan berarti cara penangkal ini nggak 100% efektif dong. Karena kuntilanak yang kita temuin belum tentu mati dibunuh sama benda tajam. Iya. Ya kan? Jadi dia nggak takut tuh sama benda tajam. Percuma lu naro gunting kuku di bawah bantal. Sebenarnya itu mitos apa perlu dilakukan nggak sih? Nggak tahu. Sebenarnya kayak gitu tuh. Ada juga yang bilang takut sama cermin. Jadi dipasangin kaca. Ya itu film kuntilanak yang terkenal banget. Bukan takut sama cermin. Kalau yang film kuntilanak terkenal banget, bahkan dia keluar dari cermin loh. Tinggal di dalam cermin. Ada. Ya berarti emang macam-macam. Iya, emang kuntilanak takutnya. Berarti kita mesti tanya dulu dong. Berarti kalau kita ada kalau Mbak nih nanti nih habis lahiran taruh aja semua tuh cermin, benda tajam, daun kelor apa gitu biar aman. Atau tanya dulu. Tanya ke siapa? Sini kira-kira Anda takutnya apa? Ya kan? Maksudnya biar pas. Kalau gitu kan mubazir semuanya gua. Emangnya kuntilanak masuk rumah pakai assalamualaikum, misi Mbak. Kalau semuanya siapin kan mubazir. Nah kesimpulannya adalah. Belum kesimpulan dong. Oh belum kesimpulan. Gue pengen tanya dulu kan di Lampung. Enggak, aku Palembang. Iya, cuman kan lu lama tinggal di Lampung. Lo kan kalau ngaku ke orang juga orang Lampung. Palembang. Tapi gede-gede di Lampung. Gede di Lampung. Terus kenapa tuh? Kalau di Lampung ada nggak cerita setan legenda Lampung? Urban legendnya ada. Apa? Rumah kapal. Oh di Lampung. Ceritain dong apa sih itu? Rumah kapal itu rumah ada rumahnya bener. Ada rumahnya bener. Ada. Di daerah mana Lampungnya? Di aduh, lupa lagi pokoknya. Adalah pokoknya. Aku lupa nama jalannya, udah lama banget nggak. Ntar keluarin ya, tapi orang oke. Ada. Nah, terus. Rumah kapal itu aku sih nggak tahu sejarahnya, tapi rumahnya karena bentuk rumahnya kayak kapal, sampai jendela-jendelanya juga tuh bulat-bulat kayak kapal gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya jadi rumah kosong dan angker. Nah itu aku pernah ada kejadian di situ tuh. Itu nyata tuh di rumah. Oh lu udah pernah samperin? Bukan pernah samperin, pernah nggak sengaja. Nah waktu itu kejadiannya itu aku lagi jalan nih berdua sama Om nih naik motor. Itu aku belum tahu sejarahnya dan belum tahu kalau di situ ada rumah kapal. Oke. Jadi lagi jalan naik motor berdua. Kok udah main sama Om? Paman. Oh maksudnya Om sendiri, oke. Iya sama paman jalan naik motor. Terus tiba-tiba hujan tuh. Tiba-tiba hujan, neduh lah di rumah gede bagus. Neduh. Pas itu mau ketawa sih. Gua bingung, tiba-tiba hujan-hujan itu kan mendung dulu nggak tiba-tiba dong. Iya, maksudnya kecuali udah hujan mendung. yang lagi panas, hujan itu berarti ada orang meninggal. Berarti kalau tiba-tiba hujan itu maksudnya emang udah mendung. Bingung. Kan gue nggak harus detail nyeritainnya. Lagi jalan mendung dulu gitu kan. Lalu hujan, bilang lalu gitu hujan, dong. okay. Jangan tiba-tiba hujan. Kok tiba-tiba gue mikiran tiba-tiba. Berarti lagi panas. Tiba-tiba hujan gitu ya. Iya. Pokoknya hujan aja. Nah hujan, aku neduh tuh di rumah gede rumahnya. Ini serius Iya. Iya komedi, astaga. Terus. Neduh di depan pagarnya Mbak. Pagarnya ada kayak gua nggak bisa ngeliat lu ngomong anjir. atapnya gitu. Ya. Ada atapnya gitu. Dan neduh tuh berdua tuh. Saat sama Om. Terus ada ibu-ibu keluar. Gue nggak tahu. Lagian lu ceritanya jangan diperagain. Gua kan jadi ngebayangin di rumah neduh berdua ngomong baris begini. Biar gitu. kalian bisa mengimajinasikannya lebih mudah gitu kan. Ya, gue jadi ketawa mengimajinasi. Kan. Terus ada ibu-ibu keluar. Mas, masuk aja di dalam kata dia. Jangan di situ. Dari rumah. Dari dalam rumah. Rumah kapal. Bukan. Oh, rumah gede yang bagus. Terus keluar. Masuk aja Mas, kata dia, neduh di dalam. Di sini masih kena tempias namanya. Apa sih? Iya, tempias. Bercikan gitu kan, tempias. Oh iya, makasih Bu. Masuklah tuh kita di terasnya duduk. Terus dia masuk. Dia keluar lagi, bawain teh. Nih Mas, ngeteh dulu. Ya ngeteh. Oh, ngeteh tuh enak tuh. Ngeteh. Kalian nggak merasa nggak enak ditawarin? Enggak, emang ibunya baik banget kan. Rumahnya juga nggak ini, belum kepikiran di sana. Bener-bener kayak ibu ini baik banget gitu. Udah, hujan udah berhenti. Kita panggil tuh
Kita manggil, Bu, pamit ya. Hujannya udah berhenti, kita mau langsung. Nggak keluar-keluar. Karena lama, aku sama Om juga lagi buru-buru. Ya udah deh, main cabut aja tuh. Pas main cabut, di ujung jalan tuh udah ditungguin orang kita. Diberhentiin. Ini lu bener kan cerita? Ini beneran nih, kisah nyata diberhentiin. Ngapain katanya di rumah itu? Neduh kok di rumah kosong begitu, kata dia. Dah, rumah kosong dari mana? Orang saya habis ngeteh itu, ibu-ibunya baik banget di rumah itu. Ih, coba deh lewat lagi ke situ, kata dia. Coba deh lihat rumahnya kosong gitu, nggak ada orang, dari mana yang bikinin teh, kata dia. Ya udah kita balik lagi, rumah kapal itu ternyata. Cuman gimmick kan? Enggak gimmick, ini bener deh. Ini bener, omku masih hidup. Bener, ini beneran. Nggak, lu ngeteh ada gelasnya? Nggak ada gelasnya. Air tehnya? Iya. Rasa air teh? Ya rasa air teh. Rasa air teh. Aku nggak tahu deh itu apalagi memang lagi gak capek atau gimana. Tapi enggak, nyata banget kok itu aku ngeteh. Ibu-ibunya baik banget. Rumahnya kayak rumah? Rumahnya gede, bagus. Tapi nggak, pas aku ke rumahnya itu nggak berbentuk kapal. Berbentuk rumah biasa. Enggak, itu lagian kok lo rumah masukin rumah orang, aduh emang gak ada pagernya itu rumah orang itu? Ada pagernya. Tapi lu nerobos aja masuk? Kan awalnya aku di pagar. Kan awalnya kan duduk di pagar. Masuk aja mas, kena tempias. Iya, katanya gitu. Masuk. Di teras tuh. Lu ngeliat gak muka orang ibunya itu? Ngeliat. Wow. Sampai pernah waktu itu penasaran sendiri balik lagi tuh. Nyari rumah ibu itu tuh. Mukanya kan aku inget. Ih gila. Cari nih, mana nih rumahnya. Menurut lu dibohong, Rim? Ini beneran, sumpah, serius. Ini beneran. Udah, sama Om, kalau Om kan memang udah biasa kayak gitu kan. Aku dulu masih kecil. Maksudnya Om lu udah biasa kayak gitu? Ya maksudnya aku kan dulu masih kecil, jadi takut banget gitu. Maksudnya kalau Om aku tuh kayak yang udahlah biasa ini mah, nggak usah lebay. Oh my god, gila sih itu serem banget sih menurut gue. Kalau gue sih itu, gue jangan sampai mengalami itu guys. Nggak, gue nggak mau. Kalau kalian pernah punya pengalaman cerita kayak gitu, please guys ceritain ke kita, oke? Lanjut, kita bahas kuntilanak. Kesimpulannya adalah bicara tentang kuntilanak, kalian pasti langsung tergambar sosok perempuan rambut panjang, iyalah menggunakan gaun putih. Kepopuleran makhluk gaib yang satu ini, iya ini emang paling. Tapi kuntilanak tuh ya, kita ya zaman sekarang kayak gak ada harga dirinya loh, maksudnya di YouTube sekarang. Iya. Aku rasa sih. Maksudnya itu bener apa enggak sih? Nah nanti kita ada sesi real or fake. Oh menarik banget tuh. Kita ada sesi real or fake, kita bisa menanggapi video-video yang ada di viral di sosial media. Karena serius deh, maksudnya. Ya tapi mungkin balik lagi sih, makanya sebenarnya gini ya, kalau seandainya itu real, berarti memang kan kalau misalnya itu real nih, kan ada tuh yang udah digaplokin tuh kuntilanak diapain, tapi dia diem aja loh. Ada yang salipan, ada yang dilempar sendal, ada yang dia tuk diem aja gitu maksudnya. Ada yang dipeluk, terlihat bodoh gitu. Ada yang megangin motor tuh apa kali. Yang sampai gini gitu loh. Iya, ujung-ujungnya kuntilanaknya udah ayo ikut lah gitu. Kuntilanaknya ngikut. Gua mau pulang nih, motor gua jangan ditahan, katanya gitu. Tapi maksudnya kalau itu real, kalau ya berarti kita tuh maksudnya menghadapi mereka ya, kalau kita berani mereka juga ternyata begitu doang. Iya, nggak berani ngapa-ngapain gitu. Iya, jadi kayak kalau kitanya takut, ya tapi kan kita wallah alam ya, kita nggak tahu itu bener apa enggak. Nggak taunya yang benernya kalau kita ngelawan dia, wah aduh itu takut banget gue. Terus diisep darah. Aduh ngeri banget. Tapi kalau seandainya. Enggak, tapi kalau aku sih itu mah nggak bener lah, nggak mungkin lah. Iya. Pengen sih denger, gue pengen banget denger cerita siapa kayak kalian yang maksudnya yang mungkin beneran loh pernah ngalamin itu. Please banget, tapi please ya guys, lu perlu tahu gue tuh orangnya bener-bener anti gimmick abis, serius deh, gue orangnya nggak demen kalau yang bohong-bohong gitu. Jadi maksud gue lu cerita sama gue yang bener gitu loh, maksudnya bener nggak salah satu dari kalian yang pernah emang melawan jin, setan atau sejenisnya yang emang kalau kayak gitu banyak mungkin aku rasa, cuman nggak nampak.
Maksudnya? Ngerti gak sih? Kalau yang ngelawan jin itu, jin, setan, kuntilanak atau segala itu mungkin banyak tapi nggak nampak gitu. Bukan Mungkin ngelawan cuma dia pakai doang bisa ajian-ajian ngeliat gitu loh. Maksud gue yang kayak di viral-viral Iya, itu. yang nampak semua orang bisa Iya, lihat gitu semua orang kan. bisa ngeliat, bahkan bisa divideoin. Bisa divideoin. Gue pengen tahu kalian beneran nggak ada yang pernah kayak gitu loh. Misalnya nih di kosan kalian ada yang suka di pojokan berdiri gitu, terus lu udah capek banget nih ketakutan berkali-kali, lu akhirnya bangun, lu ngapain sih lu ada di sini mulu? Terus lu Gue videoin. pengen tahu ada nggak yang beneran kayak gitu loh. Iya. Kalau ada kirim ya. Kalau ada kirim, tapi please banget jangan gimmick karena gue beneran deh gue paling males kalau misalnya cuman gue pengen tahu aja sih ceritanya tuh bener nggak sih ada yang kayak gitu. Kan kalau beneran ada yang kayak gitu kan kita jadi tahu, oh berarti itu kita sebenarnya ya kalau kayak gitu ya nggak usah terlalu takut gimana banget juga. Bahkan nih kita nggak perlu ngelawan juga sih sampai kayak gitu toyor dia gitu tuh, maksudnya ya udah melengos aja jalan biasa, anggap aja kayak tetangga lagi nongkrong kita lewatin, ya nggak sih? Cuman mukanya serem Kayak gitu. Bener-bener. Kan manusia juga ada yang mukanya serem. Banyak Nah itu loh, ya kan? Nah. Oke, jadi Konon, ini ada lagi fakta yang tadi udah lo sebutin ya. Kuntilanak takut terhadap benda tajam. Hal ini disebabkan karena kuntilanak berasal dari seorang perempuan yang meninggal dengan cara dibunuh dan disiksa menggunakan benda tajam. Inilah penyebab kuntilanak takut dengan benda tajam. Gimana, percaya atau enggak guys ya? Mungkin ada yang bener kali ngalamin, ya nggak, ada kuntilanak datang giniin gunting hilang misalnya kan kali. Ceritain ya. Terus ada juga kuntilanak yang tadi juga dia diceritain. Kuntilanak takut cermin. Katanya gara-garanya dulu itu kuntilanak memiliki paras yang cantik semasa hidupnya sebagai manusia. Begitu ia melihat cermin dia ketakutan karena ia melihat wajahnya hancur berantakan dan tidak sama seperti semasa hidupnya. Oh, makanya ini kalau dibikin film jadinya komedi nggak sih? Iya. Kuntilanak nakutin. Pas lihat kaca, takut gitu kabur dia kan. Dia takut sama dirinya sendiri. Mobil. Jadinya komedi gak sih? Ada setan takut. Gunting juga loh. Jadi kesimpulannya, ya kalian simpulkan sendiri lah. Iya, kita ngobrolin apa sih hari ini? Kita ngobrolin kuntilanak, kita ngejelasin kuntilanak itu apa, takutnya sama apa, penyebabnya apa, terus kepercayaannya gimana. Nah itu kalian simpulkan sendiri bagaimana. Kebuka sendiri. Oh, gue kira kebuka sendiri. Iya, setuju. Jadi kalian setuju apa enggak dengan materi yang hari ini kita udah kumpulin dengan pendapat-pendapat kita barusan, atau kalian mungkin malah punya definisi sendiri karena pernah mengalami sendiri, itu lebih menarik lagi. Ceritain aja di DM Instagramnya Malam Jumat atau komen di bawah. Kita akan bacain cerita-cerita kalian. Bahkan kalau emang bener-bener menarik banget, kita akan angkat jadi cerita film pendek versi Malam Jumat. Karena ini seru banget untuk dibahas. Kalau dari yang gue baca sih, berarti memang sebenarnya cerita mengenai asal muasal sesosok hantu itu di setiap daerah beda-beda ya, Der. Tergantung dengan tergantung dengan kondisi daerahnya tersebut sih sebetulnya. Dan tidak ada yang bisa dikatakan paling benar yang mana, karena setiap daerah ya punya ininya masing-masing gitu. Next sekarang yaitu kita ada sesi real or fake. Real or fake. Gue dulu. Oke. Di real or fake ini kita akan nonton foto atau video? Ada video, ada foto. Nggak tahu, Karimah. Foto. Kita akan nonton beberapa foto dan video yang berhubungan dengan hantu, dan kita akan kira-kira kita sama-sama membedah apakah foto atau video ini real atau fake editan gitu ya. Yuk. Yang pertama. Yuk. Gue takut lo nonton lo. Anjrit. Ya ini mah gue gak bisa tidur bangke. Aduh serius nih. Gue takut guys. Aduh guys. Di produser film horor takut. Kan gue kan hanya orang. Hilang. Sebentar. Gue takut. Itu di mana sih, Rim? Lu nggak takut ya, Rim? Yuk. Gue jangan nonton. Lihat ininya aja nih, nggak, videonya nggak jalan tuh. Itu di mana sih itu? Di pohon.
Di pohon. Gila, gue sih kalau ngeliat kayak gitu gue pingsan sih. Ready to vote? Tapi endingnya Mbak harus lihat. Tuh, kayak terbang gitu ke atas. Nggak kelihatan gue. Langsung terakhir aja nih ya. Kayaknya kalau suaranya ya. Anjir! Gila. Ih, gila. Rin. Dia sih. Ih, gila itu. Ih. Gue sih kalau beneran kayak gitu, wah. Ih. Wah, gila. Ya. Tapi itu nggak kelihatan mukanya ya, untungnya. Ih, gila, ngeri banget. Oke, aku udah dapat kesimpulan. Kalau gue, kesimpulannya fake dan real lagi. Kalau menurut gue, fake yang nangisnya, tapi setannya real. Lu editor sih, lu bisa lihat tuh terbangnya bohongan ya? Iya kayaknya. Ya Allah. Vote dulu lah. Aku fake. Ya gue ikut. Gue gak mau kelihatan bodoh. Pendirian dong. Lu kata gue real. Fake. Tapi suaranya fake. Iya, suaranya fake. Suaranya fake. Suaranya nih fake banget. Suaranya fake editan. Nah, yang ngilangnya fake. Ini nih. Lu lebih tahu lah itu. Galah der. Editan sih kalau kataku ngilangnya editan. Yang kedua. Video. Ih, ngerinya kayak ini loh, ngerinya. Ya. Itu ceritanya orang lagi bikin story ya, lagi live ya. Ini yang suka nantangin gitu loh. Dari Instagramnya siapa sih itu? Recordexplore.tv. Ini orang lagi live Instagram maksudnya? Iya. Oi. Apa sih itu? Sosok putih doang. Itu diulang. Allah. Udah gitu doang. Coba sekali lagi deh. Depannya ini dia lagi ngapain sih? Lagi kayak apa sih bahasanya tuh kayak mencari hantu. Ya, lagi explore gitu loh. Oh, dia mencari hantu, set dia pas ketemu dia takut sendiri. Oh iya. Ya kan tuh. Gue wajar sih menurut gue, orang pasti tetap takut sih walaupun dia sosokan berani. Dia juga udah pernah, ntar lu ceritain ya. Dia Gak usah diceritain. Panjang nanti. Gue nggak berani ngeliat. Jadi itu nggak kelihatan jelas. Aus tuh bener ya. Iya, kayak cuman baju putih doang gitu. Tuh, udah gitu doang. Ini yang kita bilang real atau fake videonya atau hantunya maksudnya? Hantunya. Kalau itu kata gue bukan hantu gimana? Iya sih, kalau kataku fake. Videonya real, tapi videonya real. Siapa tahu itu cuman baju lagi dijemur. Kalau aku nggak gitu. Terus? Karena ada temenku yang kerjanya begini nih, konten live streaming yang bisa menghasilkan uang gitu. Dia kontennya explore dan aku tahu banget tuh dia melakukan trik-trik seperti itu supaya kontennya jadi lebih menarik dan jadi memang seru. udah di setting sebelumnya gitu. Oke, ini informasi yang saya juga baru ketahui. Tapi kalau menurut aku videonya real. Real. Tapi tetannya fake. Ya, tapi ya menurut kalian gimana? Next. Nah ini. Yang bener kayak lo. Ini juga mencari hantu. Explore juga nih. Allahumma lakasumtu wa laka amantu wa ala rizkika birahmatika yang ini arhamar rahimin birahmatika. Ini sama kayak yang tadi nih, model-model nih. Allahu Akbar, gue nggak ngerti. Apa kata dia? Aduh. Ini balik ya, Mbak. Ini fake.
Ini sama aja kayak iya, yang sama tadi. yang tadi. Halo gua ya teman-teman ya. Iya, Gimik nih. oh, jadi dia udah berdiriin ya si tetannya itu di situ. Next. Lagi, next. Nah, yang begini-begini nih. Kuntilanak terlihat jelas di balik pintu ini. Ini tuh musiknya lo tau gak yang bikin serem tuh? Oh. Udah ya? Emang udah? Udah. Terus kok lu bisa bilang serem banget? Mana sih? Ini sih real sih. Mbak Masih? nonton makanya biar tahu. Nih di pintu. Masih nggak kelihatan gue guys. Tuh putih. Oh iya ha. Di balik itu ya pintu gitu ya, pintunya agak-agak blur. Ini sih aku bilang real. Iya gue juga deh, gue real deh. Real. Kenapa? Reasonnya adalah ini kamera rekaman CCTV. Hah? Kualitasnya nggak terlalu bagus. Kalau diedit tuh pasti jomplang gitu. Dan kalau memang ini dibikin dia diem-diem, hilangnya tuh kayak hilang beneran gitu loh, kayak hilangnya tetan-tetan gitu loh. Iya. Kalau ini tuh kayaknya kok natural banget Iya, gitu natural ya. banget. Dan itu susah diedit untuk diedit. hasil CCTV yang Untuk kayak hasil gini. CCTV. Duh, nih gue ntar malam gak bisa tidur nih, Rima, lu mah, aduh. Terakhir ya. Ini kita setiap podcast ada kayak giniannya loh. Ih, gue kirain tuh maksudnya cuma foto doang, gak ada suara-suaranya kayak gini, guys. Terakhir. Gila lo guys. Ngeri mungkin kalian mainan. Berdiri. Ini sih real. Cuman kita nggak tahu Videonya itu real. tetan apa orang itu. Videonya real tapi tepan atau bukan? Mesti jadi pertanyaan. Oke. Itu apa yang paling bawah tadi? Ya, itu tadi yang paling bawah. Yang udah terakhir itu. Belum. ドラクエイドラクエイめっちゃ怖いここ Orang Korea nih. Ah, マジドラクエイ mana sih? Mana sih? ドラクエイ Ih. Allahu Akbar, mana. めっちゃ怖いここ Serem nggak mukanya? Hai. マジ Ini di Jepang ya? Tuh. Udah sih, coba. Nggak terlalu kelihatan jelas sih. Tuh. Au. Dia lagi nunduk gitu ya. Gini nunduk begini. Itu bukan Indonesia ya? Jepang deh kayaknya bahasanya ya. Ini tetannya kayak tetan Jepang. Kayaknya itu pakai baju pendek. Tetan Jepang. Tapi itu rambutnya lurus banget, guys. Aku nggak mau Mbak duluan. Real or fake? Wih, dia mah. Ya lu udah hampir real. real Curang. guys. Ini real sih. Videonya real. Videonya real. Tetannya ya. Tapi kalau itu ditaruh. udah pasti tetan sih. Kenapa gitu? Karena begini jelas gitu kan. Kalau yang di jendela tadi kan nggak jelas tuh orang. Iya. Apalagi ngelihat jendela, apalagi ngelamun, kita nggak tahu orang apa tetan. Kalau ini sih udah jelas tetan sih. Begini. Dia pakai baju tangan pendek gitu ya. Tapi nggak tahu deh tetanan apa tetan beneran. Tapi kalau di Jepang tuh memang video-video penampakan Jepang tuh serem-serem banget. Kalau nonton di YouTube tuh banyak kan dia. Iya, dan emang dari dulu kan Jepang kan emang maksudnya memproduksi film serem tuh gila banget gitu dengan setan-setan dia yang Sodako mah. Sadako. Sadako ya. Sadako Dia terus. kan dari zaman kita masih kecil dia komik-komik setan Jepang juga udah. Jadi dia memang kepercayaan dia terhadap tetan-tetanannya memang tinggi dari dulu gitu loh. Dan Dan yang terakhir tuh sadis-sadis serem loh tetan-tetan Jepang tuh. Yang terakhir apa sih? Grudge.
Grudge. Film terakhir nonton di bioskop tuh Grudge. Tapi itu mah udah bukan Jepang. Tapi setannya setan Jepang. Oh, setan itu film Jepang. Legenda Jepang. Yang oh iya Ju-on. Dia itu Ju-on. Kalau Grudge yang kita nonton terakhir itu udah Amerika. Iya, tapi mengangkat kisah kisah hantu Jepang gitu loh. Gila sih, serem-serem sih emang. Ntar kita ada pembahasan juga tentang hantu Jepang ya kali ya. Iya, boleh. Oke. Kalau kalian juga punya video-video yang mungkin kalian experience sendiri atau kalian dapat dari teman atau kalian dapat dari grup apapun itu, kirimin aja ke kita. Gimana sih mereka ngirimnya ke email atau gimana sih? Aku nggak tahu loh. DM bisa, WA bisa. Oh, ntar kita kasih aja ya ini ya. DM bisa, WA bisa. Di bawah sini. Nanti kita akan di setiap tayangan podcast ntar kita akan kasih pendapat menurut kita itu real atau fake video-video kiriman kalian. Kalau barusan kan video-video yang dicari sama tim kreatif kita, besok-besok mudah-mudahan udah video dari kiriman kalian. Oke, aku ngingetin sekali lagi. Untuk kalian yang pencinta malam Jumat, film pendek malam Jumat, ada banyak banget. Thank you so much sekali lagi untuk penghargaan dan apresiasi kalian terhadap kerja keras kita. Karena sekali lagi, gue dan tim tuh bikin film malam Jumat bukan karena kita pencinta mistis. Gue pribadi orangnya penakut banget sebenarnya. Reasonnya sih ya karena pengen ini aja sih challenge, tim pengen challenge diri kita sendiri. Apakah kita bisa membuat sebuah karya yang serius gitu loh, ya nggak sih? Dan karena kebetulan kalau di rumah gue tuh semuanya pada suka nonton film horor dan bioskop lagi pada tutup nih, makanya akhirnya gue ya udah deh yang kita bikin film horor aja deh gitu loh. Maksudnya buat tontonan keluarga gue di rumah sih awalnya gitu. Ternyata kalian semua juga suka, ya Allah gue happy banget. Tapi tidak ada tujuan untuk gue membodoh-bodohi kalian semua dengan tayangan-tayangan seperti ini karena ya balik lagi kalau gue sih gue percaya, tapi alhamdulillah belum pernah ketemu, belum pernah lihat. Aduh jangan sampai. Jadi semua kemasan dan bentukan produksi malam Jumat ini berasal dari betul-betul hasil kreativitas gue dan tim. Mulai dari bikin konsep cerita, ya nggak sih, sampai finalnya bisa ditayangin ke kalian. Dan itu fiktif. Dan itu semua fiktif. Bukan based on true story. Yang based on true story cuma satu. Itu yang based on true story. Tapi intinya sebenarnya kita pengen ini ya, kayak pengen nantang diri aja sih. Bisa nggak sih nih kita bikin film pendek gitu loh? Karena serius sih, nggak gampang loh. Maksudnya apalagi kita seminggu sekali, ya nggak sih? Kemarin tuh komitmen seminggu sekali, syutingnya aja emang udah makan waktu sendiri. Terus belum harus proses ngedit dan lain sebagainya, itu luar biasa menantang untuk tim kita yang masih newbie banget. Tapi wah, gue happy lah dengan hasil konsisten yang bisa kita kasih buat kalian setiap seminggu sekali sampai kalian ternyata emang beneran suka gitu. Jadi bantu kita untuk terus berkarya menciptakan film-film pendek, terutama yang genrenya horor. Tidak menutup kemungkinan sih besok-besok kita ganti genre ya. Mungkin malam Jumat tetap ada, tapi mungkin nanti mau malam Rabunya atau malam Minggunya mau bikin sitkom saja kan? Sitkom atau drama anything bisa. Tapi untuk Maljum, kalau kalian mau tetap tayangan film pendeknya ini ada, bantu kita untuk temuin ide-ide, inspirasi, atau mungkin kalian bisa kirimin juga yang udah jadi bentukannya skrip. Nanti kita kontakkan deh ya, oke? Thank you. Itulah podcast pertama kita, podcastan yang mudah-mudahan apa tuh guys? Oke. Podcast pertama kita mengenai malam Jumat. Sekali lagi thank you so much udah nonton. Thank you so much udah nge-subs kita dan pastinya udah nulis komen. Lo ada yang mau diucapin buat tetap horor. Tetap horor. Sampai ketemu lagi di malam Jumat. Oh. Dah.